Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai learners. Pernahkah kalian mengalami deadline tugas menumpuk atau bahkan lupa kalau ada tugas yang harus dikumpulkan besok? Bingung menentukan tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Mungkin lupa file disimpan di drive yang mana? Atau saat fokus belajar tiba-tiba ada notifikasi dari media sosial? Kini, teknologi digital sudah menjadi bagian rutinitas kita. Smartphone, terutama dengan akses internet yang mumpuni, memberikan kita banyak kemudahan dan juga tantangan. Kita bisa mengakses berbagai informasi dengan mudah, berkomunikasi, dan juga mendapatkan hiburan. Namun, terkadang smartphone menjadi tantangan bagi kita dalam menyelesaikan tugas atau aktivitas lainnya. Jadi, bijak ya learners dalam menggunakan smartphone kalian. Jadikan kemudahan tersebut sebagai senjata untuk meningkatkan produktivitas belajar. Ini 5 aplikasi produktivitas belajar favorit saya. Pertama, Google Calendar. Kamu pasti sudah sering mendengar Google Calendar kan? Aplikasi ini merupakan pilihan pertama saya untuk manajemen waktu belajar dan aktivitas lainnya. Kita bisa memberikan label warna pada kelompok kegiatan. Misalnya, saya memberikan label warna hijau untuk universitas, biru untuk belajar mandiri, oranye untuk event lainnya, dan merah untuk deadline. Jadi, kita bisa melihat kegiatan harian, mingguan, bahkan bulanan. Jangan lupa hidupkan juga notifikasi pengingat yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kita juga dapat menyisipkan link untuk kelas atau rapat daring. Selain itu, aplikasi Google Calendar dapat terhubung dengan iOS, macOS, Windows, dan Android. Jadi, kalau kamu menggunakan sistem operasi atau operating system yang berbeda-beda, tidak perlu khawatir. Kamu bisa sinkron semua data Google Calendar, bahkan dari berbagai sistem operasi dan beberapa akun yang berbeda juga. Kalau kamu tidak ingin menggunakan Google Calendar, alternatif aplikasi dapat menggunakan Fantastical atau Anydo. Aplikasi kedua yaitu Todoist. Walaupun sudah menggunakan Google Calendar, kita membutuhkan list tugas atau to-do list. Aplikasi Todoist memungkinkan kita menuliskan to-do list hari ini, besok, minggu depan, bahkan bulan depan. Tanggalnya bisa disesuaikan. Seperti Google Calendar, Todoist juga dapat digunakan pada berbagai sistem operasi. Sifatnya interconnected, yaitu kamu bisa mengakses data pada lebih dari satu gadget selama kamu menggunakan email yang sama. Mengapa membuat to-do list penting? Berdasarkan pengalaman saya, menggunakan to-do list membuat saya lebih fokus pada prioritas yang harus diselesaikan setiap hari dan track hal yang sudah atau belum diselesaikan. Google Calendar memberikan kita tampilan umum tentang aktivitas kita, sedangkan Todoist membantu kita untuk tracking apa yang harus kita lakukan setiap harinya. Bagaimana cara menentukan hal yang dimasukkan ke daftar Todoist? Pertama, penting bagi kita untuk memahami prioritas yang harus dilaksanakan dan juga batas kemampuan kita. Kedua, pastikan tidak semua hal yang akan kamu lakukan dimasukkan ke dalam Todoist, seperti makan, mandi, dan kebutuhan dasar lainnya. Tapi, hal esensial lain di luar kebutuhan dasar, seperti harus belanja bulanan, menulis esai tugas sekolah, belajar mandiri 30 menit, dan sebagainya. Ketiga, apabila memungkinkan, batasi hanya 3-5 tugas harian. Karena semakin banyak tugas yang kamu tuliskan akan membuat kamu merasa kewalahan bahkan sebelum mulai mengerjakan satu tugas sekalipun. Apabila kamu tidak mau menggunakan Todoist, kamu bisa menggunakan aplikasi lainnya seperti Microsoft To Do atau Anydo. Kamu juga bisa menuliskannya pada kertas atau buku catatan jika tidak ingin menggunakan smartphone. Aplikasi ketiga adalah Google Drive. Di era digital ini, banyak sekali file yang harus kita simpan secara digital. Misalnya, buku digital atau e-book, PPT slides, esai, catatan digital, dan dokumen lainnya. Kita bisa menyimpannya di storage smartphone atau laptop dan hard disk eksternal atau flash disk. Namun, umumnya kapasitas pada laptop dan smartphone terbatas dan tidak fleksibel untuk mobilitas. Saat kita menyimpan di laptop dan ingin membuka di smartphone, kita perlu mengirimkan file terlebih dahulu dari satu device ke device lainnya. Sedangkan hard disk eksternal atau flash disk umumnya membutuhkan alat tambahan agar bisa terkoneksi dengan smartphone. Selain itu juga rentan terhadap virus ketika berpindah antar device. Oleh karena itu, kita membutuhkan cloud storage
Misalnya Google Drive. Google Drive dapat menjadi satu solusi penyimpanan file kita. Walaupun untuk paket gratis terbatas hanya 15 GB. Kita bisa upgrade paket per bulan atau per tahun hingga kapasitas 2 TB. File ini dapat kita akses dari berbagai devices dan sistem yang kita miliki. Untuk mahasiswa yang memiliki akun Gmail dari universitas, bisa mendapatkan unlimited storage di Google Drive secara gratis. Selain Google Drive, kamu juga bisa menggunakan OneDrive, iCloud, Dropbox, dan Amazon Cloud Drive. Aplikasi keempat yaitu Pocket. Apakah kalian pernah menemukan artikel menarik tapi tidak dapat membacanya pada saat itu juga? Mungkin kalian sedang mencari topik lain atau sedang banyak deadline. Pocket adalah aplikasi yang memungkinkan kita menyimpan artikel, website, dan video untuk dibaca atau ditonton nanti. Pocket tidak menyimpan keseluruhan tampilan artikel website, melainkan hanya akan menyimpan tulisan, video, dan gambar yang terkait artikel saja. Jadi, ketika kita membaca artikel yang sudah kita simpan di Pocket, tidak ada gangguan dari iklan atau tulisan lain di luar artikel. Walaupun aplikasi ini dapat digunakan secara gratis, namun memiliki paket premium juga. Perbedaan paket premium yaitu kita bisa highlight kalimat yang penting tanpa batas, huruf premium, pencarian teks, dan juga penggunaan teks. Kalau kamu tidak mau menggunakan Pocket, alternatifnya kamu dapat menggunakan aplikasi Instapaper. Aplikasi terakhir adalah Forest. Apakah kalian pernah mengalami ketika sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba ada notifikasi sosial media di smartphone? Niat cuma buka beberapa menit, akhirnya sampai sejam atau bahkan lebih. Artinya kalian membutuhkan aplikasi Forest. Pada aplikasi ini, kamu dapat menentukan target durasi fokus kamu ketika belajar, yaitu 15 menit hingga 2 jam. Setiap durasi yang dipilih akan mendapatkan sebuah semak atau pohon yang tumbuh seiring waktu Forest kamu aktifkan. Apabila membuka aplikasi lain selama aplikasi Forest sedang berjalan, akan ada peringatan untuk kembali fokus. Jika kamu tetap membuka aplikasi lainnya, maka pohon yang kamu tanam akan mati. Bagi saya ini cukup menarik, karena saya berusaha untuk menanam pohon sebanyak-banyaknya. Ketika melihat pohon-pohon itu tumbuh, ada rasa bangga terhadap pencapaian tersebut, seperti memberikan self-reward. Aplikasi Forest juga memungkinkan kita untuk mengkategorikan kegiatan dengan label yang beragam, sehingga kita bisa melihat mayoritas aktivitas kita pada kategori apa. Selain Forest, kamu juga bisa menggunakan BeFocused. Perbedaannya, BeFocused umumnya digunakan sebagai aplikasi ketika kamu menerapkan teknik Pomodoro ketika belajar. Itu adalah 5 aplikasi favorit saya dalam meningkatkan produktivitas. Apakah kalian memiliki rekomendasi aplikasi lainnya? Share di kolom komentar ya. Happy learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.